Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah tempat yang menjadi pusat doa miliaran manusia. Rumah Allah yang pertama kali dibangun di muka bumi. Inilah Masjidil Haram, masjid paling mulia dalam sejarah Islam. Setiap detik, doa mengalir tanpa henti di sana. Setiap tahun, jutaan manusia meneteskan air mata di hadapan Ka'bah. Tapi, tahukah kamu bahwa Masjidil Haram pernah dipenuhi berhala dan Rasulullah sendiri yang merebutnya kembali, menjadikannya kembali rumah tauhid? Sejarah Masjidil Haram bermula ribuan tahun lalu, di sebuah tempat yang dulu tandus, gersang, dan tak berpenghuni. Tempat di mana Siti Hajar ditinggalkan Nabi Ibrahim bersama putranya, Ismail, atas perintah Allah. Dengan penuh keimanan, Siti Hajar berlari antara Bukit Syafa dan Marwah, mencari setetes air untuk bayinya. Dari perjuangan itulah, Allah memancarkan air Zam-Zam, sebuah sumber kehidupan yang menjadikan lembah tandus ini ramai didatangi manusia. Dan di tempat yang sama, bertahun-tahun kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail diperintahkan Allah untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang sebelumnya dibangun oleh Nabi Adam. Al-Quran menggambarkan momen itu. Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan ini." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Dari sinilah Ka'bah berdiri sebagai pusat ibadah, sebuah rumah pertama di muka bumi yang dibangun untuk menyembah Allah semata. Namun berabad-abad kemudian, kaum Quraisy menyimpang. Mereka memasukkan berhala ke dalam dan sekitar Ka'bah. Lebih dari 360 berhala berdiri di sekelilingnya. Haji, yang seharusnya ibadah tauhid, berubah jadi ritual syirik. Masjidil Haram, yang seharusnya suci, dipenuhi sesajen, jampi-jampi, dan kemungkaran. Teman-teman, sebelum Rasulullah membebaskan Masjidil Haram dari berhala, ada banyak kisah penting yang terjadi di sekeliling Ka'bah pada masa jahiliyah. Salah satunya adalah kisah perbaikan Ka'bah oleh kaum Quraisy. Saat itu, Ka'bah rusak akibat banjir besar. Orang-orang Quraisy pun sepakat untuk membangunnya kembali. Tapi ketika sampai pada bagian peletakan Hajar Aswad, mereka berselisih. Setiap kabilah merasa paling berhak meletakkannya. Perselisihan itu hampir memicu peperangan di dalam Masjidil Haram. Namun, Allah takdirkan Nabi Muhammad yang saat itu masih muda, datang membawa solusi. Beliau membentangkan selembar kain, meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, lalu meminta setiap pemimpin kabilah memegang ujung kain itu bersama-sama. Setelah sampai di sudut Ka'bah, Rasulullah dengan tangannya sendiri meletakkan batu itu. Sejak itu, beliau digelari Al-Amin, orang yang terpercaya. Tapi Quraisy tetap buta. Meski mereka mengakui kejujuran Nabi, mereka menolak dakwah tauhidnya. Mereka terus mempertahankan berhala-berhala di sekitar Ka'bah, menjadikannya pusat perdagangan dan kekuasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdakwah dengan penuh kesabaran. Beliau berulang kali diusir, dicaci, bahkan dihalangi untuk sholat di sekitar Ka'bah. Setelah perjuangan panjang, hijrah dan peperangan, tibalah saat bersejarah. Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Rasulullah memasuki Masjidil Haram dengan penuh wibawa, menegakkan kepala di atas untanya. Beliau mengelilingi Ka'bah sambil menghancurkan berhala satu persatu. Beliau membaca ayat Quran Surat Al-Isra ayat 81. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sejak saat itu, Masjidil Haram kembali menjadi pusat tauhid murni, bebas dari kesyirikan. Seiring bertambahnya jumlah umat Islam, Masjidil Haram terus diperluas. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, wilayah masjid diperluas untuk menampung jamaah yang semakin banyak. Perluasan berlanjut pada masa Umayyah, Abbasiyah, hingga Utsmaniyah. Memasuki era kekhalifahan Utsmaniyah, atap lama diganti dengan kubah-kubah yang indah, dihiasi kaligrafi di bagian dalamnya. Pilar-pilar penopang baru juga ditambahkan, yang hingga kini dikenal sebagai bagian tertua dari bangunan Masjidil Haram yang masih bertahan. Di era modern, Kerajaan Arab Saudi melakukan ekspansi besar-besaran. Dari area yang dulunya hanya menampung ribuan jamaah, kini bisa menampung lebih dari 2,5 juta orang sekaligus saat musim haji. Menara tinggi,
payung raksasa yang bisa terbuka dan tertutup, lantai marmer yang tetap dingin meski diterpa terik matahari. Semua ini membuat Masjidil Haram menjadi pusat ibadah terbesar di dunia. Rasulullah bersabda, "Salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 salat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram, dan salat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali dibanding masjid lainnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Bayangkan, 1 rakaat salat di Masjidil Haram sama nilainya dengan 100.000 rakaat di tempat lain. Tidak ada masjid lain di dunia yang memiliki keutamaan sebesar itu. Dari Nabi Ibrahim yang membangunnya, kaum Quraisy yang menyesatkannya, Rasulullah yang membersihkannya, hingga kini menjadi pusat ibadah jutaan umat Islam, Masjidil Haram adalah saksi perjalanan tauhid. Ia bukan sekadar masjid, ia adalah simbol persatuan umat Islam. Saudaraku, siapapun kita pasti rindu untuk menjejakkan kaki di Masjidil Haram. Mari berdoa, semoga Allah memberi kita kesempatan untuk beribadah di sana. Kalau menurut kalian kisah ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, subscribe channel Halo Ustadz, dan share ke teman-teman lain, biar makin banyak yang tahu sejarah Masjidil Haram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.